Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini tanggal 28 Februari tahun 2024, harinya hari Rabu. Sore ini saya baru dari kolam menjaring atau menangkap lobster konsumsi ya, red claw, karena ada yang pesan mau dibeli. Memang sebenarnya saya tidak menjual lobster ini, teman-teman, karena untuk tuen-tuen bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya, untuk peliharaan gitu. Tapi tadi kemarin ya, tepatnya ada yang menanyakan dan untuk dibuat indukan. Jadi ini termasuk lobster yang siap indukan, karena tadi saya tanya untuk ukuran panjangnya yang siap untuk dijadikan indukan itu berapa. Dijawab ya 3 inci ke atas atau 4 inci ke atas. Nah, punya saya ini minimal 4 inci tadi. Ada yang 5,5 hampir 6 inci, yang besar sendiri ya. Mungkin ini 5,5. Ntar fokuskan, saya fokuskan dulu ya. Ini 5,5 inci, hampir 6 inci, teman-teman. Ini indukan jantan ya, karena ada capitnya, ada merahnya. Untuk harga saya masih belum tahu, nanti dibelinya itu bijian atau paketan atau kiloan. Jadi ini masih menunggu kabar dari yang mau beli. Memang saya tidak fokus untuk ikan ini ya, atau lobster jenis ini, karena memang selain agak lama, sebenarnya kalau disebutkan lama itu tergantung sih. Memelihara lobster ini, teman-teman, kita kalau ngejar besar itu rugi di waktu. Maka kemarin saya diajari oleh Pak Ibnu Salim ya, ahli lobster ginian, lobster red claw. Itu kita mengingunya atau memeliharanya jangan lebih dari 4 atau 5 bulan. Jadi sekiranya sudah ukur 3 inci, kita jual 3 inci itu ya di bawahnya ini. Nanti kalau kita kejar besarnya itu bisa mencapai 6 atau 7 bulan. Ini kalau ini berapa ya, aku enggak pernah hitung, karena emang saya lepas saja di kolam pembesaran yang alam itu ya, jadi saya enggak begitu mikir. Cuman saya amati kok, semakin lama semakin banyak begitu. Dan alhamdulillah, seandainya ini payu atau laku harganya, karena saya masih belum tahu, nanti dilihat aja berapa. Tujuannya ini memang untuk dimakan, teman-teman. Jadi kalau Anda tanya ini apa bisa dimakan, ya memang ini lobster konsumsi, tujuannya untuk dimakan. Rasanya bagaimana? Apakah sama rasanya dengan lobster yang di laut itu? Kalau kecenderungannya lobster air tawar kayak gini, kecenderungannya rasanya manis, ada manis-manisnya kayak ada manis-manisnya. Tapi kalau yang dari laut itu ya, lobster laut itu gurih, kecenderungannya gurih. Itu yang saya dengar dan saya rasakan. Kalau yang di lobster dari laut itu kan mahal ya, segini itu bisa segini, setangan lengan saya itu bisa 200.000 ke atas. Kalau yang harga untuk ginian saya enggak tahu, mungkin sekilo untuk lobster ini 170 atau 80 atau 200-an sekilonya. Ya, kita lihat aja nanti ya berapa, karena terus terang saya belum tahu.
Oke, seperti itu penandanya malam ini ya, semoga nanti bisa beranak pinak juga. Jadi ternyata di kolam saya tumpang sarinya ada berapa jenis ikan ya. Yang pertama lobster merah untuk hias itu untuk saat ini sedang tidak bagus, jadi kecenderungannya mungkin mati ya kalau ditaruh di kolam besar. Jadi saat ini untuk lobster merah atau Marlboro Clarke itu saya taruh di kolam yang agak kecil, sedang membuat indukan sekarang, dan burayanya sudah mulai ada, tapi tempatnya kolamnya ya belum saya bersihkan, masih alami, berada di atas, tidak di kolam pembesaran yang biasanya. Kemudian yang kedua ikan saya ini lobster ginian, yang ketiga tentunya pelati ya, dan yang keempat gupi itu. Jadi 4 ikan dalam satu kolam. Apakah tidak saling memakan? 1-2 mungkin ada, tapi karena jumlahnya banyak ya, ke pengurangannya itu atau berkurangnya tidak terlalu signifikan. Jadi jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian, kalau enggak salah seperti itu menurut saya loh ya. Untuk info pasar ikan hias saat ini di tempat saya yang saya alami, khususnya pelati ya, itu masih sepi teman-teman, tapi nanti lebaran semoga ramai. Kalau untuk kios tetap jalan lancar jaya gitu kan, seminggu bisa pesanan 2 kali, harinya ya pokoknya ya apa ya, Jumat dan Selasa atau Jumat dan Rabu gitu. Tapi kalau untuk gupi sebenarnya kalau saya ada barang banyak tetap bisa sih, tapi saat ini untuk memperbanyak gupi itu karena kemarin saya baru kena apa itu ya, aratan atau banyak ikan gupi saya yang mati. Saat ini sedang proses pembesaran dan mulai besar, dapat berapa ratus sudah dibeli atau sudah kirim, sehingga kantu-kantu itu apa ya, kurang barang gitu. Maka dari itu bagi saya pangsa pasar ikan hias, meskipun saat ini saya sedang nyoteng ikan konsumsi ya, saya ngomong ikan hias dulu, pangsa pasar ikan hias sangat menjanjikan. Kelebihan yang lain untuk ikan hias itu pakannya sedikit, plus juga Anda atau kita ketika memelihara ikan hias harus tahu pemasarannya atau harus punya orang yang membeli, kalau tidak nanti bingung. Maka dari itu lebih baik sebelum memulai kita belajar kepada orang yang ahli atau belajar kepada orang yang sudah menjalankan ini dalam jangka waktu yang lama begitu ya, untuk ikan hias. Dan untuk ikan konsumsi khususnya, saya tidak ngomong apa itu kayak gurame, patin, itu tidak saya ngomong. Yang kayak ini yaitu lobster ini masih pro dan kontra teman-teman. Saya amati di grup lobster hias air tawar itu ada yang mengatakan lama, ada yang mengatakan prospeknya tidak bagus, tapi ada juga yang mengatakan ini loh prospeknya bagus gitu kan, saya lo masih bisa menjual atau cari lubang untuk menjualnya, masih bagus kok dibilang tidak bagus. Ya itu menurut saya relatif, tergantung orangnya ya. Karena beberapa di grup itu ada yang berpindah dari lobster ini menuju ke udang faname. Sedangkan faname itu kan partai besar, katanya lebih cepat juga ya. Itu silahkan kalau menurut saya. Tapi juga ada yang fanatik dengan memelihara lobster hias, lobster konsumsi yang red claw ini, nggih monggo. Tentunya kan semua itu ada teknik atau ada trik itu bukan maknanya negatif ya, tapi iya ada manajemen penjualan, manajemen pemeliharaan, manajemen waktu, kapan harus dikeluarkan, kapan harus ditahan begitu. Memang kalau untuk yang lobster ini katanya lama ya, kalau nunggu besar lama, makanya kita tidak usah nunggu besar, hitungannya waktu 3 bulan 4 bulan dikeluarkan seberapapun besarnya itu ya.
plus juga katanya Mas Ibnu Salim itu kita juga sudah dapat bonus anakannya atau burayanya. Maka dari itu kita induan tentunya kelihatannya kok tidak perlu beli bibit begitu ya, karena yang ukur 3 itu sudah bisa bertelur. Baik, seperti itu sudah 10 menit tidak terasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.